sebelah tangan. Bu, bisa kok, bisa tulis di kolom chat. Mesti nyiapin banyak banget produk, terus step-stepnya banyak. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, letih coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk Nyanyi temanimu yang bareng yuk. terluka kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia.
Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa nih kalian on cam biar pada tahu mukanya satu sama lain, biar bisa kenal gitu. Silahkan di on cam kameranya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih karena telah hadir pada acara live webinar dan sharing session How Can I Love Myself. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Septinola Fatina Fadila Sari. Kalian bisa manggilnya Kak Septi. Di sini saya akan menjadi moderator selama acara berlangsung. Ya, di sini juga sudah hadir Ibu Iranita Hervi Mahardayani selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus dan dosen mata kuliah pelatihan dan pengembangan yang sudah memberikan kesempatan pada kita untuk mengadakan webinar kali ini. Terima kasih Bu Ira. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat dan kesehatan yang diberikan, kita semua bisa berkumpul di sini. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Ya, sebelum memulai acara, saya akan memperkenalkan pemateri kita kali ini. Nah, pemateri kita kali ini bernama Amalia Hoirunisa atau biasa dipanggil Kak Amal. Say hi dong Kak Amal. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, Kak Amal ini lahir di Kudus 8 Desember 1999. Saat ini Kak Amal sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Nah, untuk selanjutnya nanti Kak Amal akan memperkenalkan. Nah, sebelum Kak Amal menyajikan materi, di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait materi apa sih yang akan dibahas pada webinar kali ini. Karena judulnya itu How Can I Love Myself, tentunya di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri, serta strategi apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencintai diri sendiri. So, mari kita mulai aja. Silakan Kak Amal untuk menyajikan materinya. Oke, terima kasih kepada Mbak Septi atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Ira. Terima kasih sudah mengikuti bergabung di acara webinar kita. Dan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan acara webinar kali ini. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Halo adik-adik semuanya, teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Teman-teman meluangkan waktunya sedikit karena saya tahu teman-teman pasti sudah memulai semester yang baru ya, sudah mulai kegiatan sekolahnya sudah dimulai lagi dan menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Suatu kehormatan yang sangat besar untuk kelompok kami bisa mengadakan acara ini di tengah-tengah teman-teman sudah memulai sekolahnya. Oke,
sebentar saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Terima kasih. Oke, langsung saja saya mulai. Di sini ya tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Septi. Nama saya Amalia. Saya di sini masih belajar di salah satu fakultas di Kabupaten Kudus, yaitu Universitas Muria Kudus. Saya belajar di Fakultas Psikologi dan saat ini masih semester 5, sehingga nanti ketika kita berada di sini kita akan belajar bersama-sama untuk bagaimana caranya kita bisa mencintai diri sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini webinar kita temanya adalah learning how can I love myself. Jadi konsepnya nanti kita buat sharing dan diskusi saja ya, karena kita di sini sama-sama akan belajar bersama. Oke. Selanjutnya ini saya di sini karena saya ingin sharing sama teman-teman dan juga belajar bersama teman-teman bagaimana caranya mencari jalan untuk bisa mencintai diri sendiri, karena saya tahu pasti teman-teman juga merasakan bahwa sulitnya untuk mencapai pada titik mencintai diri sendiri ya. Saya sendiri juga sebenarnya belum bisa untuk mencapai ke titik tersebut. Untuk itu saya pengen sharing bersama teman-teman dan juga membagikan sedikit tips untuk teman-teman supaya bisa sampai pada sana. Oke, sebelumnya teman-teman bisa menemukan diri saya menemukan diri saya di Instagram saya, yaitu @amaliahoyurun99. Mungkin dari teman-teman yang menemukan poster ini di Twitter, teman-teman juga bisa menemukan saya di sana, tapi tidak saya cantumkan di sini. Kemudian sedikit informasi tentang saya. Tadi sudah disampaikan pendidikan saya bahwa saya masih semester 5. Kesibukan saya akhir-akhir ini yaitu saya magang di salah satu biro layanan psikologi, dan kebetulan ini sudah bulan-bulan terakhir. Jadi untuk selanjutnya saya mau fokus untuk belajar. Kemudian selain itu di luar saya juga menjadi volunteer di salah satu fanbase. Sekedar informasi saja, jadi saya ini adalah salah satu fans dari boy group K-pop ya. Teman-teman pasti sudah tahu mungkin kalau sudah menemukan saya di Twitter. Jadi, tema ini sebenarnya saya terinspirasi dari idol saya tersebut. Iya. Saya salah satu volunteer di fanbase yang ada di Twitter. Teman-teman juga bisa menemukan saya di sana. Nama akun Twitternya di @BTS_AHCIDN. Nanti teman-teman bisa sharing juga bersama saya di sana. Ya, dan mungkin cukup perkenalan dari saya. Kita akan langsung masuk ke sesi materi. Oh ya, sebelumnya saya mau menyampaikan kepada teman-teman, nanti di akhir sesi teman-teman juga bisa sharing terkait dengan pengalaman yang sudah teman-teman jalani untuk sampai kepada atau untuk mencari cara sampai untuk mencintai diri sendiri. Nanti kita diskusi bersama dan kita cerita bersama bagaimana yang teman-teman rasakan selama ini. Oke, selanjutnya. Kenapa mencintai diri sendiri itu sulit? Teman-teman pasti akan bertanya, apakah benar hal ini? Mencintai diri sendiri itu sulit nggak ya teman-teman? Dari teman-teman, nanti kalau ada yang mau speak up boleh, atau ditulis di chat juga boleh ya. Mencintai diri sendiri, apakah sesulit itu? Apakah hal ini benar? Nah, kita coba nih teman-teman. Coba untuk lihat hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
Misalnya nih, kita lagi main sosial media, kita lihat ada postingan-postingan yang bagus, ada postingan yang misalnya tuh ya, yang lagi viral tuh. Kemudian kita lihat di situ dan kita merasa bahwa diri kita tuh minder, nggak percaya diri. Terus akhirnya sering nanya ke diri sendiri, kok aku nggak bisa ya seperti mereka? Kapan nih aku bisa seperti mereka? Nah, terus pas lagi buka sosmed nih, kita lihat ada temennya yang udah pada glow up. Nih, standar ke beauty di masyarakat. Terus teman-temannya pada cantik, ada yang ganteng, ada yang tinggi, kemudian dan lain sebagainya. Pas kita lihat, akhirnya pertanyaan yang tadi tuh muncul lagi di pikiran kita. Kapan ya aku bisa sampai di titik yang di sana? Kapan aku bisa glow up? Kapan aku bisa sama seperti mereka yang memiliki wajah yang tampan atau wajah yang cantik, kemudian badan yang oke, kayak gitu ya. Kemudian aku tuh udah perawatan, udah pakai skincare, udah coba hal ini dan hal itu, tapi kok tetap aja ya diri aku ini belum bisa maksimal, belum bisa cantik seperti apa yang aku harapkan. Nah, itu merupakan sebuah stigma untuk diri sendiri, bahwa kita tuh artinya belum bisa menerima diri kita dan belum bisa mencintai diri kita. Kemudian scroll lagi nih, terus ada standar kehidupan yang baik di masyarakat. Menurut teman-teman, standar yang baik kehidupan di masyarakat tuh gimana sih? Pasti yang punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah, atau punya motor, kehidupan yang baik, keluarga yang rukun, dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan memiliki itu semua bisa menjamin bahwa kita sudah mencintai diri kita sendiri? Tentunya belum ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih, pendidikan. Nah, ini yang dirasakan sama teman-teman sekarang pastinya. Pendidikan itu biasanya tuh ada orang yang pendidikan yang baik tuh ada di kita sekolah di sekolahan yang terbaik, sekolah favorit, atau kalau di seusia saya ini di perguruan tinggi favorit, perguruan tinggi negeri dan jurusan-jurusan favorit yang didamkan oleh orang-orang misalkan. Atau pekerjaan, di dunia pekerjaan misalkan yang punya kantor yang besar, tempat kerja yang nyaman, atau memiliki gaji yang besar. Nah, itu adalah awal-awal dari perasaan insecure itu muncul, yang akhirnya membuat kita tuh tidak percaya dengan diri kita sendiri. Oke, yang selanjutnya, semua orang itu pasti memiliki cerita tentang masa lalu. Bahkan ada hal yang membuat kita hari ini tuh insecure. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman. Pagi ini apa yang sudah membuat teman-teman itu bahagia? Atau hal apa yang sudah teman-teman syukuri untuk hari ini? Coba nanti bisa dituliskan di kolom chat ya. Oke, dari masa lalu itu kita bisa merasa bahwa hari ini tuh insecure atau merasa terancam, merasa membenci seseorang, atau kita punya impian yang besar, tetapi karena masa lalu itu menjadikan kita tuh merasa tidak mampu untuk mencapai pada impian kita tersebut. Nah, salah satu cara untuk bisa berdamai dengan hal itu adalah dengan mencintai diri sendiri. Berbaik hati dengan diri sendiri bisa membuat kita lebih mengenal diri sendiri, siapa kita sebenarnya yang ada di masa lalu. Nah, oke, kita akan masuk ke materi kita yang intinya yang di sini adalah tentang love yourself, itu sama dengan be yourself. Mencintai diri sendiri itu sama dengan menjadi diri kita, versi kita sendiri. Jadi mencintai diri sendiri merupakan dasar untuk menemukan tempat yang tenang, damai, penuh kebahagiaan, dan kemampuan untuk mencintai orang lain. Nah, sebelum kita bisa mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri sendiri.
Nah, ini ada satu quotes yang saya ambil dari salah satu idol saya. If you want to love others, you should love yourself first. Jadi sebelum kita atau kalian bisa mencintai yang lain atau orang lain, maka kita harus bisa mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke. Karena apa? Karena saat kita menggantungkan kebahagiaan kita pada benda atau orang lain, kita tidak akan merasa kebahagiaan yang sesungguhnya. Misalkan ya, contohnya, teman-teman memiliki pasangan atau punya pacar lah ya. Kita mencintai pasangan kita, tapi kita tuh belum bisa mencintai diri sendiri. Jadi, ketika pacar kita itu tipe yang suka muji fisik ya, misalkan nih, ketika kita dipuji sama pasangan kita, sayang kamu hari ini cantik banget, terus kemudian karena kita belum bisa mencintai diri sendiri, akhirnya kita bilang bahwa masa sih, enggak tuh, aku cabi gini kok, ini hidungku pesek, kemudian pipiku ini cabi, atau aku pendek. Nah, kita bisa lihat dari situ, kita dipuji oleh orang lain, tapi kita merasa bahwa pujian mereka tuh tidak ada apa-apanya gitu loh. Itu merupakan yang berarti kita tuh merasa denial atau menolak bahwa kita tuh merasa dicintai. Atau sebaliknya, misalkan kita mencintai pasangan kita, tapi sebenarnya kita nggak tahu alasan kita tuh mencintai dia karena apa. Karena kita belum bisa masuk pada diri kita secara utuh, belum benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya. Jadi ketika pasangan kita pergi atau pasangan kita menuntut hal-hal di luar identitas kita, di luar siapa diri kita sebenarnya, kita akan memberikan kebahagiaan hal itu kepada pasangan tanpa melihat lagi siapa kita. Jadi ketika sesuatu itu pergi atau pasangan kita itu pergi, maka kita itu seperti kehilangan arah. Ya, kalau kita ngomongin masalah pasangan sih emang susah ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum pernah merasakan hal itu, atau ada juga dari teman-teman yang sudah pernah merasakan hal itu. Tapi coba kita ganti ke contoh yang lain. Misalkan teman-teman tuh suka yang namanya barang-barang yang istimewa atau barang-barang kesukaannya teman-teman. Misalkan teman-teman suka mengoleksi tas, atau suka mengoleksi sepatu, atau suka jajan di pinggir jalan, atau suka jajan di warung-warung atau di mall seperti itu ya, di kafe-kafe gitu. Nah, ketika hal-hal itu semuanya hilang atau sudah tidak ada di tempatnya teman-teman, maka apakah teman-teman masih merasakan kebahagiaan itu? Pastinya enggak kan? Karena teman-teman menggantungkan kebahagiaan itu pada sesuatu benda. Ketika benda itu hilang, maka kebahagiaan itu juga ikut hilang. Beda ceritanya kalau kita menggantungkan kebahagiaan itu pada diri sendiri dengan cara mencintai diri sendiri. Pasti kalau teman-teman sudah bisa berada masuk pada diri sendiri, sudah bisa menerima diri sendiri, kebahagiaan itu akan lebih bisa dirasakan oleh teman-teman. Oke, yang selanjutnya artinya kalau misalkan mencintai diri sendiri itu menaruh kepentingan diri kita di atas orang lain, Kak. Egois dong akhirnya. Tentu saja tidak, karena self love itu tidak sama dengan selfish ya. Mencintai diri sendiri itu tidak sama dengan egois. Nah, hal ini seringkali memunculkan kesalahpahaman. Coba kita telaah dan pahami bersama-sama secara pelan-pelan. Kalau misalnya nih, kita udah merasa cukup dengan diri kita, maka kita tidak perlu merasa bahwa orang lain tuh perlu memuji kita. Kita nggak perlu merasa orang lain itu harus menyanjung kita. Dan kita nggak perlu merasa terganggu kalau ada orang yang mau menjatuhkan kita. Artinya,
Kalau kita sudah memiliki perasaan yang mampu menghargai diri sendiri, kita itu akan dengan tulus memuji orang lain dan juga tanpa berharap bahwa orang lain itu akan memuji balik kepada kita. Dan kita akan bisa lebih berhati-hati dalam mengucapkan dan berbicara dengan orang lain agar tidak menyinggung perasaan mereka. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan diri kita akan lebih kebal, atau ketika orang lain berusaha menyakiti kita, kita sudah bisa mengantisipasinya. Jadi kita seperti membuat sebuah tameng gitu. Jadi kalau ada orang yang mau membenci kita, tapi karena kita posisinya sudah bisa menerima diri kita secara utuh, maka ucapan dari orang lain tersebut bisa kita antisipasi. Jadi sudah biasa dapat ucapan-ucapan seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya nih, kok ada ya orang yang jarang banget memuji orang lain? Ada nggak ya kira-kira teman-teman? Orang yang jarang banget memuji orang lain? Atau orang yang sering memberikan kritik dan komentar negatif? Kira-kira ada nggak? Ada, banyak sekali di luar sana. Nah, coba kita telaah. Kira-kira mereka yang seperti ini tuh kenapa sih? Oh, jangan-jangan mereka ini belum bisa mencintai dirinya sendiri. Jangan-jangan mereka ini belum tahu siapa dirinya. Seperti itu. Karena orang yang seperti ini tuh dia akan apa yang dia omongkan ke orang lain, apa yang dia lakukan untuk berinteraksi kepada orang lain, itu adalah apa yang dia terima. Jadi ketika dia menerima perlakuan yang tidak mengenakan, kemudian posisinya dia itu belum bisa mencintai diri sendiri, maka ketika dia mengeluarkan atau berpendapat atau berinteraksi kepada orang lain, maka dia akan merefleksikan hal itu. Dia seolah-olah dia itu balas dendam atau melampiaskan apa yang sudah diterima. Nah, ketika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, kita sudah bisa menghargai dan menerima kelebihan dan kekurangan kita sudah bisa merasa penuh dan secara utuh atas diri kita, maka kita akan bisa lebih tulus ketika memberi pujian atau pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Ini artinya bukan egois ya teman-teman, tapi kita merasa cukup dulu atau merasa fulfill, menerima secara utuh, barulah nanti kita bisa mengisi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, di sini saya pernah belajar bagaimana cara menerima diri kita secara penuh. Teman-teman juga bisa mencobanya di rumah, yaitu dengan menyiapkan sebuah buku catatan atau buku diary. Buku itu untuk kegiatan journaling teman-teman. Di dalam buku itu teman-teman juga bisa menuliskan apa yang menjadi bagian dari diri teman-teman, baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Tulis saja semuanya di situ. Tuliskan apa yang menjadi kekuatan teman-teman. Tuliskan apa yang menjadi keunikan dari teman-teman ini. Tuliskan apa aja yang membuat teman-teman ini bahagia. Jadi saya sharing sedikit ya, cerita sedikit. Jadi suatu hari saya itu pernah merasa berada di posisi atau di titik yang paling terendah dalam mungkin dalam selama saya hidup. Jadi saat itu hari saya tuh rasanya seperti suram, seperti pokoknya isinya ngedown terus hampir setiap malam tuh isinya nangis tanpa tahu apa penyebab dari hal itu. Kemudian karena saya belajar di psikologi, jadi kadang tuh orang-orang kalau dibilang kamu kuliah di mana, jurusan apa, jurusan psikologi, oh mau jadi dukun ya kayak gitu, atau oh kamu bisa baca pikiran aku, atau ada juga oh kamu nanti kerjanya ketemu sama orang-orang gila ya. Nah kayak gitu, itu sebenarnya stigma buruk yang ada di masyarakat. Tapi setelah saya kuliah di sana belajar psikologi, ternyata tidak seperti itu.
Tapi sebaliknya, kita kuliah di sana tuh belajar untuk berobat jalan, teman-teman. Jadi singkat cerita, pada saat itu saya ingin menerapkan apa yang pernah dibilang sama kakak tingkat saya, yaitu kuliah di psikologi itu sambil berobat jalan gitu. Oke. Pada titik saat saya berada di titik terendah itu, saya coba untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari itu. Tapi ternyata tidak berhasil, teman-teman. Yang ada saya semakin seperti masuk di lubang hitam yang benar-benar suram, benar-benar gelap, dan itu benar-benar saya tuh nggak bisa keluar dari sana. Pada akhirnya saya memberanikan diri untuk ketemu sama salah satu psikolog, salah satu dosen saya. Kemudian pada saat itu saya nggak ada angin, nggak ada hujan, baru ketemu aja udah rasanya tuh seperti sampah ini yang ada di dalam diri saya tuh keluar semuanya. Semuanya tuh seperti menguap dan terungkap gitu. Dan saya setelah itu merasa lega, jadi menangis, kemudian bercerita semuanya. Akhirnya saya merasa lega. Kemudian pada akhir acara, saya dikasih tahu sama psikolog saya, sama dosen saya itu, kamu tuh kalau punya masalah jangan dipendam sendiri, tapi diungkapin. Kalau kamu tidak bisa mengungkapinnya dengan berbicara dengan orang lain, maka kamu bisa menuliskannya di sebuah buku diary. Nah, sejak saat itu saya punya buku diary, dan itu menjadi teman saya ketika saya berada di titik terendah saya. Saya tulis semuanya, apa yang jadi kekuatan saya, apa yang jadi keunikan saya, apa yang jadi kebahagiaan saya, dan juga apa yang menjadi pantangan-pantangan yang ada pada diri saya. Hal-hal negatif apa yang membuat saya ini sering down, hal-hal apa saja yang membuat saya ini takut, merasa cemas, kemudian kepikiran yang berlebihan, semuanya saya tulis di sana. Dan dari sana saya juga belajar bahwa oh, ternyata diri saya tuh seperti ini. Oh, ternyata ini kelemahan saya. Berarti ketika suatu hari nanti saya menemukan kejadian yang hampir sama seperti ini, saya bisa mengantisipasinya lebih baik lagi, dan saya tidak akan merasa lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Nah, itulah yang langkah awal kita untuk bisa mengenal dengan diri sendiri. Jadi teman-teman bisa coba untuk menerapkan hal itu ya. Tadi siapkan buku diary, atau kemudian teman-teman bagi dua bukunya bagi dua. Yang satu di sini untuk kekuatan teman-teman, dan yang satu di sini adalah untuk kelemahan teman-teman. Jadi pasti teman-teman itu akan menuliskan lebih banyak kelemahan yang dimiliki teman-teman daripada kekuatan yang dimiliki teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, hal itu akan semakin berkurang. Hal-hal negatif ini semakin berkurang. Karena apa? Karena teman-teman sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang negatif ini, dan menjadikan hal-hal yang negatif ini adalah kekuatan teman-teman. Jadi seperti sebaliknya gitu. Nah, ketika itu sudah semakin banyak yang hal-hal yang positif, maka teman-teman sudah bisa mulai masuk pada diri kita. Seperti itu. Itu sedikit cerita dari saya. Selanjutnya, ini yang pertama, sebelum kita untuk bisa sampai pada tahap mencintai diri sendiri, kita pastinya harus mengenal dulu siapa pencipta kita, mengenal dulu siapa Tuhan kita. Karena dengan kita bisa mencintai
Tuhan kita, maka kita juga bisa mencintai makhluknya. Jadi Tuhan itu sebagai pondasi dasar untuk menemukan cara bagaimana bisa mencintai makhluknya. Terkadang kita itu merasa bahwa hari ini tidak cukup, dan itu oke. Tidak kehidupan kita yang kita jalani itu, misalnya nih, secara fisik kita tidak sebaik dia, kehidupan juga tidak sebahagia mereka. Nah, ini sering terjadi di media sosial yang tadi sudah kita singgung ya. Tapi coba kita kembali lagi ke sana, kita tingkatkan spiritual kita dekatkan diri kita pada Sang Pencipta tentang bagaimana kita terkoneksi dengan diri kita. Maka kita akan lebih merasa bersyukur, kita akan berterima kasih kepadanya, kita nggak akan merasa kurang. Salah satunya memang dengan beribadah, tapi tidak hanya itu, semua keyakinan pasti mengajarkan untuk kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika semakin kita bisa mencintai Tuhan kita, semakin dekat kita dengan Tuhan kita, maka kita akan semakin mudah untuk mencintai apapun yang ada dalam diri kita, termasuk orang lain yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi meningkatkan spiritualitas ini bisa langkah awal untuk mencintai diri sendiri. Oke, kemudian yang selanjutnya ini. Yang kedua adalah memaafkan diri sendiri. Apakah sesulit itu? Menurut teman-teman bagaimana? Memaafkan diri sendiri. Mungkin ada dari teman-teman yang masih belum bisa menerima masa lalu teman-teman. Karena kita di sini itu atas proses dari masa lalu juga. Jadi memaafkan diri sendiri itu tentang masa lalu dan ingatan-ingatan negatif serta pengalaman buruk yang pernah terjadi pada diri kita. Terkadang kita merasa bahwa kejadian masa lalu membuat kita tuh stuck gitu, berhenti. Kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu bagi sebagian orang mungkin aja itu monster ya bagi mereka, atau lubang hitam, atau hal-hal yang membuat kita trauma, hal-hal yang buruk yang gak pengen diingat, pengennya tuh dihapus saja gitu. Nah, sampai ketika ada suatu hal yang sedikit saja itu menyinggung tentang masa lalu, itu membuat kita tuh merasa langsung down. Kemudian kita tuh merasa langsung cemas atau takut dan merasa bersalah atas diri kita karena masa lalu tersebut. Padahal kan masa lalu itu sudah jauh di sana kejadiannya, misalkan sudah lama sekali. Tapi karena kita belum bisa memaafkan diri kita, akhirnya ketika ada sesuatu yang men-trigger, sesuatu yang menyinggol sedikit aja tentang masa lalu, maka semuanya ingatan itu akan kembali lagi, dan itu akan menyakitkan bagi diri kita sendiri. Tetapi ada juga masa lalu itu adalah masa lalu yang paling menyenangkan bagi sebagian orang. Kenapa seperti itu? Mungkin aja ketika masa lalu itu orang tersebut merasa menjadi orang yang paling disayangi, memiliki keluarga yang harmonis, kemudian orang-orang di sekitarnya pada baik sama mereka, atau ketika dulu di sekolah dia punya teman banyak. Tapi setelah sampai pada tahap sekarang, ternyata semua itu hilang. Semua itu tidak ada apa-apanya, semua itu menguap, semua itu menjauh dari dirinya. Akhirnya keadaan sekaranglah yang justru membuat dia tuh merasa bersalah pada diri sendiri, bukan masa lalunya tapi keadaan sekarang. Nah, itu juga perlu untuk dimaafkan,
perlu untuk kita tuh belajar pelan-pelan untuk menerima diri kita sendiri. Kalau itu adalah sama seperti tadi yang saya bilang, bahwa ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain atau pada benda atau hal-hal yang lain, maka ketika mereka semuanya hilang, ya kebahagiaan kita juga ikut hilang. Beda ceritanya ketika kita sudah bisa memaafkan diri sendiri, kita terima diri sendiri, maka kita bisa lebih bahagia atas pencapaian diri kita sendiri. Memaafkan diri sendiri merupakan bagian penting sebelum kita memaafkan orang lain. Ya, betul sekali. Jadi gini, ketika kita itu tidak bisa memaksakan sikap orang lain untuk membahagiakan kita. Jadi ketika ada bagian di mana orang lain menyakiti diri kita, cobalah kita untuk memaafkan mereka. Ya, memaafkan diri sendiri itu bagian yang penting, ya kan? Karena apa? Kalau diri sendiri masih belum bisa memaafkan orang lain, masih belum bisa memaafkan diri sendiri, lalu bagaimana kita bisa memaafkan orang lain, gitu kan? Nah, ada sebuah quotes atau sebuah kalimat itu bilang bahwa yang lemah itu tidak akan bisa memaafkan, dan pemaaf itu adalah bagian dari kekuatan. Jadi ketika ada orang yang kuat, maka dia akan mampu memaafkan dan memberikan maaf. Sebaliknya, ketika seseorang itu menjadi lemah, maka dia tidak akan bisa memaafkan dan akan merasa kecewa secara berlarut-larut. Lalu kalau gitu kita boleh nggak sih Kak merasa bahwa kita tuh pengen marah, kita tuh kecewa, sedih, dan benci sama seseorang? Kita boleh nggak sih merasakan hal itu? Boleh sekali kita bisa merasakan hal itu. Karena apa? Karena perasaan itu tuh wajar, perasaan itu tuh valid sebagai bentuk kita menghargai diri kita, dan kita nantinya bisa merasakan sebaliknya. Jadi ketika kita marah, maka kita juga bisa merasa lebih tenang gitu. Atau ketika kita kecewa, kita bisa merasa lebih menerima. Dan ketika kita sedih, kita juga pasti bisa merasakan happy atau senang, seperti itu. Nah, ketika kita merasakan hal itu, kita segera cepat-cepat untuk mencoba memaafkan diri kita. Kalau kita sudah berusaha untuk melakukan hal itu, tapi ternyata masih belum bisa, atau merasa masih ada yang kurang gitu, masih ada yang janggal gitu, artinya ada yang salah sama diri kita. Coba kita pelan-pelan renungi, menerima diri kita itu secara utuh. Misalnya nih, hari ini aku lagi sedih, hari ini aku lagi kecewa. Oke lah, gak apa-apa. Gak apa-apa aku hari ini sedih, gak apa-apa aku hari ini kecewa, gak apa-apa aku hari ini gagal, tapi pasti besok aku akan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Tapi apakah besoknya itu langsung bisa langsung bisa berubah gitu, langsung bisa berubah menjadi happy, langsung bisa menerima? Tentu saja tidak. Apakah besoknya langsung bisa dapat 100, atau ketika kita gagal dalam ulangan terus besok kita memperbaikinya langsung jadi 100? Tentu saja tidak. Karena semua itu butuh proses. Dan bagaimana kita menjalani proses itulah yang akan mengantarkan kita pada kecintaan diri kita sendiri. Ketika kita merasa berada di titik terendah dalam kehidupan, kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah, dan merasa tidak berguna, merasa tidak ada harapan. Pengennya semuanya itu pergi aja, pengennya semuanya itu hilang aja, biarin masalah itu. Tapi kita tidak bisa seperti itu.
Justru kadang kita merasa waktu berhenti dan kita terjebak di sana. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan yang namanya menerima semua perasaan itu dan pelan-pelan memaafkan diri kita sendiri. Tapi terkadang nih ya, kalau kita berada di titik itu, semua menjadi tidak nyaman bagi kita, ya kan? Nah, bagaimana ya caranya membuat diri kita itu merasa nyaman meskipun berada pada kehidupan yang berat atau berada di titik terberat atau berada di perasaan yang paling mengecewakan buat diri kita. Sebelumnya kita akan persiapkan diri dulu untuk menjelajahi lebih lanjut menuju jalan untuk bisa mencintai diri sendiri. Nah, ini yang pertama. Kita akan merubah sudut pandang kita tentang kejadian masa lalu. Kita sadar bahwa masa lalu memang berat untuk bisa kita terima. Tapi coba kita ubah dulu narasi gitu. Narasi kehidupan kita tuh kita coba ubah dulu. Kita ubah pandangan kita tentang masa lalu itu menjadi lebih positif. Misalnya nih buat teman-teman, dulu tuh aku sering bolos sekolah. Dulu tuh aku seringnya minta uang jajan ke orang tua, pamitnya mau ke sekolah atau mau belajar kelompok, tapi ternyata larinya ke warung, larinya hangout sama teman-teman. Atau mungkin bagi teman-teman yang cowok nih, melampiaskan semuanya, melampiaskan amarah dan kekecewaannya itu dengan merokok misalkan. Minta uang orang tua, kemudian lari nongkrong sama teman-teman, merokok atau berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Nah, itu kita maafkan hari itu. Oh ya, dulu tuh aku nggak tahu. Dulu tuh aku nggak tahu kalau hal itu tuh justru bikin kecewa diri sendiri. Nah, dulu itu aku nggak punya pegangan. Dulu itu aku belum tahu ternyata perilaku aku waktu dulu itu tidak baik. Nah, dari situlah kita diajarkan untuk merubah pandangan kita, merubah narasi dalam kehidupan kita, agar kita tuh sadar bahwa dulu kehidupan kita itu emang nggak bener, karena lagi punya banyak masalah, tidak punya pegangan, dan belum tahu gimana caranya keluar dari masalah tersebut. Tetapi sekarang kita kan sudah tahu, sudah lebih tahu, dan kita bisa mengucapkan hal itu pelan-pelan, sadar bahwa diri kita saat itu tidak memiliki siapa-siapa yang bisa kita gandeng, tidak ada pegangan, tidak ada seseorang yang bisa membantu kita, dan kita tidak ada seseorang yang mengingatkan kita. Maka bilang sama diri kita, nggak apa-apa, dulu kamu nggak tahu, nggak apa-apa, dulu itu kamu emang merasa kecewa, dulu itu apa yang kamu lakukan itu salah. Sekarang saatnya kamu berubah jadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi jangan jangan ngeblaming diri kita tuh secara berlebihan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita pengen move on, ketika kita pengen keluar dari ketidaknyamanan itu, ketika kita pengen sembuh dan pengen lebih mencintai diri sendiri, tapi masih terus-terusan merasa menyalahkan diri sendiri dan tidak melakukan apa-apa dalam hal positif, maka tidak ada kemauan untuk berubah, maka itu tidak ada artinya, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengetahui hal itu, oh iya dulu aku salah, dulu aku seperti ini, berarti sekarang aku harus lebih baik lagi. Nah, ketika teman-teman sudah menyadari hal itu, pelan-pelan kita menata hati kita, berniat untuk bisa berubah dan pelan-pelan melakukan hal-hal yang positif.
Jangan cuman pengen berubah tapi tidak ada action sama sekali. Karena yang pertama itu adalah niat terlebih dahulu. Ketika kita sudah memiliki niat untuk mau mencintai diri sendiri, maka pelan-pelan kita akan bisa merubah narasi kehidupan kita menjadi dari sudut pandang yang buruk menjadi sudut pandang yang lebih baik lagi. Oke, dulu aku salah. It's okay, nggak apa-apa. Dulu aku berbuat hal yang buruk. Sekarang sudah cukup. Saatnya aku harus mengupgrade diri aku menjadi versi yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya supaya aku nggak salah lagi? Bagaimana caranya aku lebih berani menghadapi situasi yang sulit? Bagaimana caranya supaya aku belajar, supaya aku bisa lebih baik lagi? Tentunya dengan belajar dari situasi yang sudah pernah terjadi. Maklumi hal itu semuanya yang sudah pernah terjadi dan ambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang dulu itu. Kira-kira dulu aku seperti itu. Oh, oke. Berarti sekarang aku nggak boleh seperti itu lagi. Dulu itu aku orangnya bandel, gini-gini dan sebagainya. Oke, berarti sekarang aku nggak boleh seperti itu. Nah, seperti tadi ketika teman-teman sudah menuliskan kekuatan dan juga kelemahan teman-teman di dalam buku diary itu, teman-teman juga bisa jadikan itu seperti cermin gitu. Jadi, oh jadi ini yang bikin aku tuh lemah. Jadi ini kekuatan aku. Berarti aku harus menghapus kelemahan aku atau kenyamanan aku tuh dengan kekuatan ini. Aku harus seperti ini. Nah, belajar dari hal itu semuanya. Iya, saya tahu semua orang tuh pernah punya kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kekecewaan. Tapi bukan berarti kita terus menyalahkan diri sendiri karena pernah di posisi itu. Kapan kita akan move on kalau terus-menerus menyalahkan diri sendiri? Dulu kita seperti itu karena kita tidak tahu. Sekarang kita sudah tahu, maka kita harus belajar dan pelan-pelan untuk bisa move on. Jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki niat, sudah bisa dimulai pelan-pelan. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting teman-teman bisa konsisten. Sudah ada niat itu sudah baik. Apalagi kalau sudah niat dan itu direalisasikan, maka itu akan lebih baik lagi. Nah, sekarang nih kita akan belajar bagaimana cara menenangkan diri sendiri. Ketika kita sedang merasa sedih, merasa kecewa atau marah, ketika kita berbuat kesalahan dan itu membuat diri kita tuh kacau, membuat diri kita tuh down, merasa tidak berguna, hopeless, takut, cemas, dan lain-lain, kita bisa melakukan teknik ini teman-teman. Ini saya juga masih belajar dan pada sendiri juga. Terinspirasi dari salah satu drama Korea yang dulu pernah hits pada waktunya, It's Okay to Not Be Okay. Jadi tidak apa-apa ketika kita merasa tidak baik-baik saja. Iya, nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman merasa tidak baik-baik saja, maka ajak diri kita untuk berdialog teman-teman. Ajak diri kita untuk kita tuh merangkul diri kita seperti itu. Jadi butterfly hug ini caranya adalah dengan ini, menyilangkan kedua tangan kita, tangan kanan berada di pundak kiri dan tangan kiri berada di pundak kanan seperti ini. Oke, sebelumnya kita lakukan pernafasan dulu 478 seperti itu. Boleh teman-teman dicoba. Mungkin yang belum belum menghidupkan kamera, boleh dihidupkan. Kita coba untuk mempraktekkan butterfly hug ini. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu dan sudah mempraktikkan hal ini. Coba kita praktekkan hal ini. Oke, teman-teman ingat hari ini mungkin ada sesuatu yang teman-teman merasa kecewa. Ini teman-teman lagi merasa sedih, atau mungkin hari ini teman-teman merasa marah.
Kita coba berdamai sama semua itu. Nih, tangan kanannya teman-teman ditaruh di pundak kiri, kemudian tangan kirinya ditaruh di pundak kanan. Kita rangkul diri kita. Tepuk bahu kanan dan tepuk bahu kiri. Nih, kita bilang sama diri kita. Misalkan ya contohnya, Amal, kamu hari ini pasti kecewa. Kamu hari ini pasti lagi sedih. Aku tahu kamu hari ini lagi merasa sedih, kamu hari ini merasa kurang maksimal, entah itu dalam mengerjakan atau dalam apa. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik, seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan juga dibilangin, Mal, besok kamu pasti lebih baik lagi, kamu pasti bisa lebih baik lagi, jangan sedih. Kamu tadi kan nggak tahu, kamu tadi merasa besok pasti kamu akan lebih bahagia. Kemudian rangkul tubuh kita tuh, rangkul dan peluk seerat-eratnya. Kita bilang nggak apa-apa, semua akan baik-baik aja, seperti itu. Jadi itu adalah teknik yang biasanya aku lakukan ketika malam hari, dan itu merasa lagi marah atau apapun itu, mengajak untuk diri kita berdialog, seperti itu. Oke, teman-teman mungkin sudah ada yang bisa mempraktikkan, atau kalau nanti mau dipraktikkan juga boleh. Kalau mempraktikkan jangan di depan umum ya teman-teman, jadi biar tidak kelihatan orang itu kenapa kok tiba-tiba seperti itu. Nah, kita ngapain orang itu ngomong sama diri sendiri, nah nanti dikiranya yang aneh-aneh kan. Jadi teman-teman bisa melakukan hal ini ketika berada di kamar sendirian, atau merasa berada di tempat ternyaman yang teman-teman memiliki. Oke, sekarang kita lanjut untuk self compassion, artinya berbelas kasih kepada diri sendiri. Terkadang kita itu bisa mudah banget memuji orang lain, tapi kenapa ya kok kita nggak bisa memuji diri sendiri? Pernah nggak teman-teman merasa seperti itu? Mudah memuji orang lain tapi tidak mudah memuji diri sendiri. Contohnya nih, misalkan kita lagi hangout sama teman-teman, lagi jalan-jalan ke mall, kita janjian di sana, kemudian kita lihat penampilannya teman kita tuh lebih baik daripada kita, lebih modis intinya, lebih fashionable gitu kan, lebih cantik daripada kita, sementara kita tuh cuman ini kan dalam pikiran kita tuh kita ini kan cuman main gitu, kok aku rasa bahwa aku salah, mengenakan ini tuh aku salah, tidak sepantasnya aku seperti ini. Nah, ada perasaan di mana teman-teman tuh ingin memuji orang lain tersebut. Teman-teman mudah untuk bisa mengungkapkan hal itu. Kamu hari ini cantik banget, kamu ini bagus gitu. Tapi coba hal itu diterapkan pada teman-teman, pasti akan sulit. Mungkin sebagian dari teman-teman bisa seperti itu, tapi ada juga yang tidak bisa. Atau kita coba nih, kita berada di depan cermin, kita berkaca di depan cermin, direnungin, lihat itu siapa yang ada di cermin itu, perhatikan baik-baik yang ada di cermin tersebut. Teman-teman coba kasih kata-kata yang manis buat orang yang ada di cermin itu. Kasih pujian untuk orang yang ada di cermin itu. Kamu hari ini cantik, kamu hari ini hebat, kamu hari ini perfect, kamu istimewa. Contohnya seperti itu. Jadi kita jangan malu buat memuji diri sendiri, tapi ya nggak ketika kita berada di depan orang lain juga, dalam artian kamu hari ini cantik, oh aku juga cantik. Kemudian kan aneh ya teman-teman, memuji diri sendiri tapi di umum gitu, di tempat umum, jadinya aneh kalau
dilihat sama orang. Nah, menjadi tidak sempurna itu adalah hal yang manusiawi. Ya, pujilah diri sendiri dan terima dengan baik bahwa kita itu tidak sempurna, tidak apa-apa. Kita tidak sempurna itu tidak apa-apa, merasa imperfect itu tidak apa-apa. Tetapi kita tetap harus bisa berbelas kasih kepada diri sendiri. Jadi membaikkan diri sendiri, diri sendirinya itu Oke, kemudian ini self love jadi alasan untuk tidak produktif. Teman-teman pasti merasa bahwa kadang itu ketika kita memiliki tujuan, tapi kita sedang menjalani self love atau sedang proses dalam mencintai diri sendiri, jangan sampai kita tuh terlena dan kena jebakan gitu. Jadi misalnya nih teman-teman punya punya tujuan atau punya target gitu, tugas selesai dalam akhir pekan gitu, sebelum akhir pekan tugas harus selesai gitu, tapi ternyata dalam proses untuk mengerjakan itu banyak sekali tantangan. Kemudian kita sudah selesai mengerjakan, di akhir pekan sudah selesai mengerjakan, pasti kita merasa bahwa diri kita tuh capek. Seminggu itu sudah menjalani rutinitas, sudah misalkan nih teman-teman yang lagi daring, setiap hari monoton di depan kamera, di depan laptop, di depan HP, mendengarkan penjelasan guru, dan teman-teman merasa kapan ya ini berakhir gitu. Udah capek di depan laptop, udah capek di depan HP, mendengarkan penjelasan guru, belum tentu kita paham. Masih ada tugas yang harus kita lakukan. Kemudian teman-teman menyempatkan diri untuk me time. Me time-nya itu dengan tiduran atau rebahan ya, rebahan di kasur. Kemudian terlena, kena jebakan, gak inget kita tuh masih ada tugas, masih ada target yang harus diselesaikan, masih harus belajar. Tapi karena keasikan me time akhirnya menjadi bermalas-malasan. Nah, itu yang menjadikan kita tidak produktif. Kalau ditanyain, kok kamu nggak ngerjain tugas, atau kamu sering prokrastinasi gitu ya, menunda-nunda pekerjaan, siapa yang bilang orang aku lagi me time gitu lah? Gimana ceritanya me time tapi kok bermalas-malasan? Beda ya teman-teman, me time sama bermalas-malasan atau cuma rebahan aja sambil scroll media sosial itu beda. Me time itu ketika kita sudah melakukan banyak aktivitas, rutinitas yang memiliki kesempatan untuk istirahat. Misalkan aja nih, dalam 1 minggu teman-teman beraktivitas itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Teman-teman itu adalah kegiatan yang padat. Itu adalah hari-hari produktif teman-teman yang harus teman-teman jalanin. Artinya, ketika teman-teman diberi kesempatan untuk istirahat pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, teman-teman bisa melakukan waktu itu untuk me time. Artinya teman-teman itu sudah bebas dari tugas teman-teman. Jadi tugas kita selama 1 minggu itu sudah selesai dan saatnya kita memperhatikan diri kita sendiri. Ajak diri kita tuh kencan, ajak diri kita tuh ngedate gitu. Jadi tapi dengan catatan kita 2 hari ini tuh menjadi kesempatan yang berharga buat kita. Jadi me time-nya dilakukan di hari-hari itu aja, tidak setelah minggu nanti Seninnya ikut-ikutan me time, itu bukan, itu namanya malas-malasan. Dan mencintai dan mengasihi diri sendiri itu tidak sama dengan bermalas-malasan. Jadi kalau ditanyain kenapa kamu rebahan terus padahal ini jadwalnya ada daring, jadwalnya ngerjain tugas misalnya, aku lagi me time gitu, ya nggak gitu juga ya kan teman-teman, ya seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya, karena menjadi tidak produktif itu juga
sebuah pantangan untuk untuk mencintai diri sendiri gitu. Jadi kalau kita sudah bisa produktif, sudah bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya, maka disitulah konsep mencintai diri sendiri itu juga terwujud seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini sebagai reminder saja buat teman-teman, karena kita masih berada di masa pandemi, maka kita harus memperhatikan diri kita juga. Setiap kegiatan yang monoton, setiap kegiatan yang membosankan itu juga akan memberikan dampak yang buruk ketika teman-teman tidak memperhatikan diri sendiri. Apalagi ditambah keadaan lingkungan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Ada pandemi, itu menyerang kekebalan tubuh kita. Ketika kita monoton berada pada aktivitas kita dan tidak melakukan hal lain, contohnya nih, tidak menjaga kesehatan kita, maka ya kita akan mudah kena virus juga. Meskipun kita merasa bahwa kita nggak pernah keluar rumah, kita nggak pernah kontak dengan orang lain dan sebagainya, tapi ketika kita terus berada di dalam rumah tapi tidak melakukan aktivitas yang produktif atau melakukan aktivitas yang baik atau yang lainnya seperti olahraga atau makan yang bergizi, itu juga sama aja kita menyiksa diri sendiri, dan itu tidak boleh, teman-teman. Di sini ada tips dari saya untuk teman-teman selama masa pandemi. Yang pertama adalah you are what you eat. Jadi kalian ini adalah apa yang kalian makan. Tahu nggak maksudnya apa? Jadi kalian ini itu berasal dari apa yang kalian makan. Contohnya seperti ini. Pasti teman-teman pernah merasa bahwa teman-teman tuh pengen traktir temennya, ya kan? Pengen traktir temennya. Ketika teman-teman pengen traktir temennya itu, apa yang teman-teman lakukan? Yang pertama pasti memilihkan mau traktir apa nih, mau ngasih misalkan mau traktir makanan, yang pasti kita akan memilih tempat yang terbaik kan buat mereka. Kita pasti akan memilihkan makanan yang sehat, memilihkan makanan yang bergizi, kemudian memilihkan makanan yang lebih mahal gitu. Tapi apakah hal itu juga berlaku untuk diri sendiri? Pernah nggak teman-teman mikir seperti ini? Teman-teman ngasih orang lain tuh sesuatu yang terbaik, tapi teman-teman nggak ngasih ke diri sendiri. Itu yang salah, teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain, tentunya teman-teman harus bisa ngasih yang terbaik untuk diri sendiri. Masa kita mau ngasih orang lain itu makanan yang enak, tapi justru kita makan yang tidak bergizi atau seadanya, kan tidak bagus juga. Kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang teratur. Saya tahu nih pasti teman-teman ada yang malas-malasan berolahraga kan di keadaan pandemi seperti ini. Sebenarnya ya saya juga sih, tapi teman-teman bisa keluar kamar, keluar rumah sebentar aja untuk kena sinar matahari, biar kulitnya tuh lebih eksotis gitu, teman-teman. Berjemur sebentar biar kulitnya lebih eksotis. Kemudian itu adalah sebagai kita tuh menyerap vitamin gitu ya untuk kekebalan tubuh kita, dan melakukan pemanasan yang bisa meregangkan otot-otot kita. Jadi biar nggak pegel duduk terus kan di depan kamera. Kalau daring itu kan teman-teman bisa berlama-lama tuh di depan laptop dengan duduk gitu. Itu tidak baik. Jadi langkah yang bisa teman-teman ambil adalah kita berolahraga secara teratur. Tidak perlu yang berat-berat, tidak perlu harus pergi nge-gym atau apa, tidak perlu. Cukup di rumah teman-teman juga bisa melakukannya, dan di pagi hari khususnya ketika berjemur juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah berdialog dengan diri sendiri. Nah, ini yang
biasanya saya lakukan ketika di malam hari. Jadi seharian penuh sudah beraktivitas, sudah banyak kegiatan yang dilakukan, mungkin aja hari itu ada hal-hal yang membuat saya itu tidak maksimal, hal-hal yang membuat saya itu kecewa, atau tadi aku bikin kesalahan, aku tadi nggak maksimal mengerjakannya. Nah, saat di malam hari ketika kita sudah mau istirahat, kita coba ajak berdialog dengan diri kita sendiri menggunakan praktek butterfly hug tadi. Kita pernafasan dulu, relaksasi dulu, pakai pernafasan 478. Kalau sudah rela, kita peluk diri kita ajak ngobrol. Hari ini kamu sudah ngapain aja? Hari ini kamu ada nggak ya hal yang bikin kamu kecewa hari ini? Oh iya ada. Kita recall ingatan kita seharian penuh itu, kita panggil kembali. Tadi pagi aku ngapain aja ya? Oh, aku melakukan ini. Oh iya, tadi aku ada salah sama temen, salah ngomong sama temen, atau oh tadi aku pas ujian nggak maksimal, pas ulangan nggak maksimal, nggak dapat nilai bagus gitu. Ya udah, nggak apa-apa, besok kita ganti lagi yang lebih baik ya. Nah, seperti itu. Kita ajak berdialog sama diri sendiri. Kita bersyukur atas pencapaian yang sudah kita lakukan hari ini. Ucapkan terima kasih pada diri sendiri, ucapkan maaf untuk diri sendiri, dan peluk dia erat-erat. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sampai hari ini, sampai malam ini. Terima kasih kamu sudah mau berjuang, mau diajak susah hari ini, mau bertahan, seperti itu. Dan maaf banget ya kalau kamu hari ini kecewa. Maaf banget karena kamu hari ini bikin kesalahan. Gak apa-apa, besok kamu pasti bisa lebih baik kok. Gak apa-apa, seperti itu. Jadi kita tuh ajak berdialog gitu, berdamai sama diri sendiri. Kemudian belajar hal baru setiap harinya. Pasti teman-teman ngerasa bahwa karena di rumah terus, akhirnya merasa bahwa kegiatan kita tuh nggak berkembang gitu ya, diri kita tuh nggak berkembang gitu. Tapi teman-teman sudah memiliki fasilitas, yaitu ada HP, kuota, dan lain sebagainya. Coba hal-hal yang baru setiap hari, pasti ada hal-hal yang baru yang belum pernah teman-teman coba. Teman-teman bisa lakukan hal itu, mungkin bisa dimulai dari hari ini. Kemudian mengurangi penggunaan HP 30-60 menit sebelum tidur. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berpengaruh banget untuk teman-teman yang memiliki insomnia atau susah untuk tidur. Kadang tuh banyak dari teman-teman saya yang bercerita bahwa nggak bisa tidur gitu, udah jam segini nggak bisa tidur. Kenapa? Karena memikirkan hal-hal yang lain gitu. Misalkan tipe-tipe orang yang sering overthinking gitu ya, saya juga kadang seperti itu. Coba deh itu HP-nya jangan dipegang, jangan chat saya bilang gitu. Udah nggak usah chat aku, dimatiin aja HP-nya, Atau kalau HP itu teman-teman gunakan untuk alarm, teman-teman bisa matikan datanya. Jadi ya udah ditinggal aja, dijauhin itu HP-nya dijauhin. Terus kita ajak tadi berdialog sama diri sendiri. Pasti setelah itu teman-teman bisa tidurnya tuh lebih nyaman, lebih tenang, seperti itu. Tapi ketika ada hal-hal yang mengganggu teman-teman atau insomnia itu berkelanjutan, maka teman-teman sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan profesional, seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, stop berbohong pada diri sendiri. Be the best version of yourself. Kasih diri sendiri ini waktu untuk istirahat. Jangan terlalu keras untuk diri sendiri, dan jangan
overwork. Jadi kalau misalkan sudah waktunya untuk istirahat, maka beristirahat. Jangan menekan pada diri sendiri. Kalau misalkan hari ini masih belum maksimal, kita gimana caranya nggak tahu, pokoknya hari ini harus selesai, hari ini harus maksimal, hari ini harus dapat nilai yang bagus gitu. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Jangan berpura-pura kalau kamu lagi baik-baik aja ya. Jadi teman-teman kalau sudah merasa capek, sudah merasa tidak bisa produktif atau tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, mungkin karena ada faktor yang lain, maka teman-teman bisa mengambil waktu itu untuk istirahat sebentar, kemudian tidak usah pikirkan itu, masih ada besok lagi yang bisa kita jalani. Jadi ambil pelajaran dari setiap kegagalan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman merasa tidak baik-baik aja, itu nggak apa-apa, bilang aja. Atau kalau teman-teman pengen cerita sama orang lain, cerita aja. Kalau teman-teman tidak bisa mengatasinya sendiri, cari bantuan orang lain. Atau kalau orang lain tidak bisa bantu, pergi ke profesional, cari bantuan. Teman-teman nggak sendirian di sini. Ada orang-orang baik yang pasti mau bantu teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman sendirian, segera cari bantuan. Profesional juga bisa, atau sekarang ini ada juga layanan konseling atau kesehatan di psikologi itu yang lewat telepon atau lewat sosial media, itu ada juga. Dari pemerintah juga ada, dan masih banyak lagi. Berusaha untuk cari bantuan, jangan nge-push diri sendiri, jangan nge-blaming diri sendiri, tapi berusaha untuk bisa keluar dari ketidaknyamanan itu. Oke, terima kasih. Kita sudah berada di ujung materi, sudah selesai teman-teman. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih Mbak Amal buat penyajian materinya yang sangat-sangat baik dan tentunya berguna bagi kita. Nah, untuk sesi selanjutnya itu ada sesi tanya jawab dan sharing pengalaman nih dari teman-teman. Misal ada mau sharing pengalaman tentang cara teman-teman buat mencintai diri sendiri, bisa speak up, atau misal kalau teman-teman mau bertanya, bisa ketik aja di kolom komentar. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing pengalaman. Oke, ada nggak nih yang teman-teman merasa bahwa dirinya tuh sudah bisa mencintai diri sendiri? Mungkin teman-teman bisa sharing hal itu. Boleh speak up, boleh juga ditulis di kolom komentar. Sedikit cerita ya, sambil menunggu teman-teman yang mau bercerita. Jadi kadang tuh kita merasa bahwa karena kita ini berada di jurusan psikologi, mungkin dari teman-teman merasa bahwa kita tuh sering mendengarkan cerita atau curhatan dari orang lain, tapi tanpa sadar kita memiliki masalah sendiri gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tidak bagus. Kenapa? Karena ketika kita ingin membantu orang lain, ketika kita ingin mendengarkan cerita orang lain dan membantu permasalahan mereka, maka kita harus bisa berdamai dulu dengan diri sendiri, harus bisa menyelesaikan masalah kita dulu sebelum kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Seperti itu. Teman-teman bisa sharing ceritanya di kolom komentar juga bisa, atau speak up. Ini ada dari Kak Jitni. Halo Kak, nama aku Jitni. Aku suka sama kaosnya, cantik banget. Kak Amal nih pasti. Jitni mau sharing tentang apa?
Bisa speak up atau kalau mau komentar, bisa diketik aja. Ini Jitni Mas atau Mbak sih? Jitni bisa speak up ya, sama buka kameranya on cam. Jitni jangan malu buat sharing. Kita sharing berbagi pengalaman. Jangan malu, Kak. Ini kakaknya cewek atau cowok sih? Kalau kakaknya cowok ganteng, kalau kakaknya cewek pasti cantik. Jangan nyebut diri kakak itu kentang. Itu nyebut diri kentang tuh termasuk belum mencintai diri sendiri loh, Kak. Kak Jitni bisa sharing atau on cam, mau diketik juga nggak apa-apa. Aku tunjuk yang lain aja ya. Gimana Kak Amal? Ditunjuk aja. Nah ini, dari Hera. Hai Kak, aku cuma mau cerita kalau sedih sedikit suka gemeteran, terus suka buat mukulin badan, padahal di balik itu semua aku udah usaha buat gak ngelakuin itu. Mungkin dari Kak Amal mau menanggapi dari ceritanya Kak Hera itu. Oke, terima kasih buat sharing ceritanya buat Kak Hera. Hai, saya baca dulu ya. Oke, gini, kalau kita ngerasa sedih, kita ngerasa kecewa atau marah sama diri kita sendiri, sebenarnya pada posisi seperti itu tuh kita pikirannya dikuasai oleh emosi. Ketika teman-teman tidak bisa mengendalikan emosi tersebut, maka teman-teman akan melampiaskan hal itu kepada hal yang negatif. Ya, meskipun itu masalahnya itu mungkin sepele atau mungkin berat, itu pasti teman-teman akan rasanya tuh pengen marah, pengen melampiaskan hal itu semuanya. Tapi coba teman-teman untuk bisa lebih tenang. Sebelum teman-teman melakukan hal yang lain, teman-teman kendalikan dulu emosi teman-teman. Setelah itu, maka teman-teman akan menyadari kalau, oh iya, aku sedih, aku kecewa. Apa yang tadi bikin aku kecewa? Coba ketika teman-teman merasa ingin melukai diri sendiri atau ingin membanting sesuatu, teman-teman bisa lampiaskan itu dengan hal yang lebih positif. Contohnya dengan menulis seperti tadi yang sudah saya katakan. Itu dulu saya juga pernah seperti itu. Jadi ketika merasa bahwa sedih atau kecewa, itu pengennya tuh membanting sesuatu atau mengacak-acak sesuatu yang ada di sekitar saya. Tapi setelah saya berhasil menemui psikolog saya waktu itu, saya dikasih tahu bahwa yang ada di sini, yang ada di hati teman-teman itu emang perasaan yang kecewa, perasaan yang sedih, dan semuanya bercampur aduk. Tapi coba hal itu kamu lampiaskan kepada hal yang lebih positif. Jadi teman-teman bisa menulisnya. Tulis saja semuanya. Kenapa kamu sedih? Tulis saja semuanya. Kenapa kamu kecewa? Tulis saja semuanya. Ketika teman-teman menulis itu, teman-teman melampiaskan emosi teman-teman itu, jadi kelihatan dari dari tekanan tulisan teman-teman itu kelihatan kalau teman-teman tuh lagi kalang kabut, teman-teman lagi kecewa, teman-teman lagi marah, itu kelihatan dari tulisan. Daripada melakukan hal-hal yang negatif, maka alangkah lebih baiknya itu
kita meluapkan atau melampiaskan emosinya itu dengan cara menulis, atau teman-teman bisa siapkan ini kotak gitu ya, kotak yang di dalamnya itu berisi benda-benda yang lunak seperti balon atau yang sejenisnya. Kotak itu berisi benda-benda yang bisa membangkitkan mood teman-teman, atau ketika teman-teman lagi marah, benda-benda itu tuh seperti benda-benda ajaib yang bisa menukar emosi negatif itu dengan emosi yang positif. Jadi contohnya nih teman-teman, apa sih namanya itu yang bisa dipencet-pencet itu. Nah, kalau marah itu bisa dimainkan atau dengan permainan yang lain. Pokoknya benda-benda yang lunak, yang sifatnya lunak dan itu tidak berbahaya. Itu bisa seperti itu. Atau teman-teman juga bisa memanfaatkan YouTube, cari musik yang bisa relaksasi. Suka lagu apa nih teman-teman? Kalau lagi sedih sukanya lagu apa? Nah, dengerin gitu ya. Jadi kontrol terlebih dahulu diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Tidak apa-apa, nggak apa-apa, semuanya itu emang proses ya teman-teman. Tidak bisa langsung berubah besoknya langsung ketika marah langsung bisa mengatasinya tuh nggak bisa seperti itu. Semuanya butuh proses dan itu harus dijalani secara konsisten ya. Nanti pasti bisa teman-teman pasti bisa mengatasi hal itu. Kak Amal, ada tambahan juga ini dari Kak Hira. Terus juga kalau suka dengar bentakan atau benturan yang keras, badannya itu rasanya lemes, terus gemeteran, itu sampai berjam-jam, bahkan pernah sampai seharian penuh. Ya, oke, terima kasih. Gini, kalau teman-teman merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, ketika hal itu sudah mungkin aja itu terbawa oleh pengalaman yang tidak menyenangkan atau kejadian-kejadian traumatis, teman-teman boleh kok untuk segera menghubungi profesional gitu. Jadi kalau merasa bahwa teman-teman cerita sama orang lain itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan sesuatu yang teman-teman harapkan, maka teman-teman lebih baik untuk segera datang ke profesional. Kenapa? Karena di sana teman-teman bisa di follow up gitu. Jadi bisa langsung ditanganin dan bisa langsung diberikan feedback, kemudian penanganan yang lebih tepat gitu. Jadi kalau urusannya sudah dengan masa lalu atau kejadian-kejadian traumatis, itu biasanya lebih baik memang dibicarakan dengan profesional seperti itu. Ada lagi nih Kak Amal dari Kak Nisrina Huwaida. Kan tadi kita disaranin untuk bercermin sambil memuji diri sendiri. Tapi tiap aku ngelakuin itu justru aku berfokus sama kekurangan aku dan ngerasa nggak pantas untuk memuji diri sendiri. Gimana ya Kak cara mengatasinya? Oke, tadi mana ini? Sebentar saya baca dulu. Oke. Kita berfokus pada kekurangan diri kita sendiri. Gini teman-teman, tadi saya sudah membagikan sedikit tips gitu ya buat teman-teman untuk menuliskan sebuah kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, ketika teman-teman berfokus pada kekurangan itu, teman-teman coba lihat ke sampingnya, geser sedikit, lihat kekuatan yang teman-teman lakukan. Yang
kekuatan apa sih yang teman-teman miliki itu supaya bisa menutupi kelemahan teman-teman itu, supaya bisa menutupi kekurangan teman-teman itu. Karena saya yakin kita emang punya kelemahan dan kita punya kelebihan, tapi bukan berarti bahwa kita tuh harus berfokus pada kelemahan terus atau berfokus pada kelebihan kita terus. Semuanya kita terima dan kita berusaha untuk menyeimbangkan antara kelebihan dan kelemahan tersebut. Jadi ketika kita ngaca nih, kita fokus sama yang ada di kelemahan kita geser sedikit aja. Misalkan nih, aku ngerasa bahwa contohnya nih ya, kalau saya itu ya kalau mengaca itu suka bilang gini, aku tuh pendek daripada teman-teman yang lain. Ini beneran ya teman-teman. Jadi kadang tuh kalau ngaca tuh suka gak percaya diri. Tapi kalau misalkan aku terus-terusan berfokus sama hal itu, terus-terusan berfokus pada kelemahan yang aku miliki, maka aku tidak akan berkembang. Aku akan berhenti aja di situ. Jadi meskipun aku ini pendek, meskipun aku ini tidak cantik atau dan lain sebagainya, tapi aku punya kekuatan. Kekuatan aku ada di sini dan aku harus bisa mengembangkan hal itu untuk menutupi kelemahan aku. Seperti itu. Tidak apa-apa, semuanya tuh pasti ada masanya, ada prosesnya. Jadi tidak bisa langsung bisa menerima semuanya itu secara utuh. Itu kita melalui proses dan kita nikmati saja prosesnya. Ada lagi nih Kak, sharing atau pertanyaan dari Kak Aisyah Nurani. Halo Kak, aku mau sedikit cerita sama bertanya juga. Semenjak di rumah saja banyak banget hal yang berubah dari aku. Dari emosi yang suka nggak stabil, kadang juga ngerasa nggak bisa sedih atau nggak senang, juga kayak mati rasa gitu. Kalau sementara ini hal itu wajar nggak sih? Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Aisyah. Iya, Aisyah. Iya, betul. Oke. Itu semuanya wajar. Wajar banget, perasaan seperti itu wajar. Karena apa? Pertama, kondisi kita yang lingkungan kita seperti ini tuh berubah, berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Dulu kita bisa kalau teman-teman itu tipe yang suka atau ekstrovert ya, atau yang suka bergaul atau jalan dengan teman-temannya, istilahnya mengisi daya teman-teman itu dengan bertemu dengan orang lain. Tetapi karena kondisinya seperti ini, mengharuskan teman-teman untuk monoton, mengharuskan teman-teman untuk mengerjakan hal-hal yang itu aja. Itu sebenarnya wajar banget. Dan emosi kita itu emang kadang suka berubah, nggak permisi ya, berubahnya tuh nggak permisi. Semuanya tuh wajar, perasaan senang, sedih, kemudian kecewa, marah, itu semuanya tuh valid, nggak ada yang salah. Teman-teman boleh merasakan hal itu, tetapi juga teman-teman harus bisa mencari cara bagaimana supaya hal itu bisa diredakan sedikit demi sedikit. Mungkin kalau teman-teman terus memendam hal itu, lama-kelamaan emang jadi sampah ya yang ada di hati kita. Nah, coba teman-teman ekspresikan hal itu dengan hal yang lebih positif. Pasti teman-teman juga bisa merasakan lebih tenang, kemudian lebih bisa mengontrol emosinya, dan lebih bisa mengetahui jadi aku tuh kemarin kayak gini, aku sedih karena seperti ini. Nah, seperti itu.
bisa. Ada lagi nih Kak Amal. Lagi nggak apa-apa ya Kak? Iya, boleh. Ini dari Kak Najil Maharani. Halo Kak, saya mau cerita. Saya kalau lagi sedih gitu, rasanya kayak nggak berguna banget gitu Kak. Kayak nggak ada semangat hidup, nyesek banget pokoknya Kak. Badan gemeteran, lemes, sama panas dingin. Sering juga pengen cerita sama orang-orang terdekat, tapi di dalam kepala kayak bilang, gak usah cerita-cerita. Temen dekat sering nanya, kamu kenapa? Tapi tetap susah banget buat ungkapin gitu Kak. Oke, ya itu eh banyak sekali orang-orang yang sama seperti Mbak siapa yang tadi namanya? Yusrina. Nazil. Nazil Najil Maharani. ya, Kak Nazil. Ya, saya juga banyak menemui teman-teman yang seperti itu, merasa bahwa eh, pengen cerita tapi takut kalau membebani orang lain, takut kalau justru menambah masalah kepada orang lain. Kita sadar bahwa orang lain tuh pasti memiliki masalahnya masing-masing. Ketika kita pengen curhat ke orang itu, pasti kita mikir 2 kali. Tapi berbeda dengan ketika teman-teman bercerita pada orang yang tepat. Siapapun itu yang menurut teman-teman tepat, tidak usah takut buat cerita. Cerita aja karena kalau enggak diceritakan, kalau enggak diungkapkan, maka semuanya akan ngumpul di sini. Sama seperti yang tadi sudah saya sharing kepada teman-teman. Dulu saya juga sering seperti itu, nggak bisa cerita sama orang lain, tapi banyak banget yang bisa cerita sama saya. Nah, akhirnya apa? Yaitu tadi, akhirnya saya menjadi tidak bisa mengontrol diri saya sendiri, kemudian menjadi kacau sendiri. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bisa bertemu dengan psikolog atau profesional. Itu adalah alasan karena saya pengen membuang semua itu, pengen membuang semua sampah yang ada di dalam diri saya. Mungkin sebagian orang bilang bahwa saya ini tempat sampah yang baik, tempat sampah yang bagus. Jadi apapun orang-orang yang mau cerita sama saya, welcome banget. Ya, saya seperti itu. Dan dulu saya tidak bisa bercerita, tapi ternyata hal itu tuh salah, hal itu nggak benar. Kita bisa jadi tempat sampah bagi orang lain, tapi kita juga harus bisa berdamai sama diri sendiri. Kalau teman-teman takut untuk cerita sama temennya sendiri, karena emang kadang itu orang kalau diceritain itu justru malah menghakimi. Banyak orang yang ketika kita cerita sama orang lain tuh malah justru seolah-olah kita yang salah gitu, semuanya salah kita, padahal belum tentu masalah yang kita alami itu karena salah kita. Makanya ketika kita salah bercerita dengan orang, maka yaitu tadi akan mendapatkan respon yang kurang baik. Tapi ketika kita bisa ngobrol atau cerita dengan orang yang tepat, maka itu akan bisa menjadi pencapaian yang hebat buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut buat bercerita gitu ya, karena kalau nggak diceritain ya juga jadi masalah. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen cerita aja gitu, misalkan teman-teman percaya sama satu orang, bilang aja sama dia kalau mau cerita. Jadi kadang tuh ceritanya kita tuh tidak butuh penyelesaian atau tidak butuh yang namanya solusi. Pengennya kita tuh cerita aja gitu. Tapi kadang tuh kita merasa takut sendiri. Nah, solusi kedua yaitu dengan cara menulis. Jadi teman-teman bisa curhat di buku diary-nya tadi, bisa cerita semuanya yang ada di situ. Nah, ketika teman-teman sudah bercerita, banyak sekali cerita-cerita yang sudah teman-teman tulis itu. Ketika suatu hari teman-teman membuka buku diary itu, suatu hari teman-teman membaca lagi cerita masa lalu teman-teman juga bisa seperti
mengetahui, oh iya, dulu aku seperti ini, dulu aku nggak tahu kalau itu tuh salah. Berarti aku harus belajar dari situ, gimana caranya supaya aku nggak seperti itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut buat cerita. Kalau teman-teman tidak bisa ngomong sama orang lain, ditulis aja. Jadi nanti teman-teman bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Baik, apakah ada yang mau sharing atau mau tanya-tanya lagi? Kalau nggak ada, kita tutup webinar kali ini karena waktunya udah mau mendekati jam 12 ya Kak, ternyata cepet banget. Nah, sebelum ditutup, saya mau memberikan kesimpulan. Intinya itu self love itu bukan selfish ya, bukan selfish atau egois. Jadi kamu itu harus mencintai dirimu terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Nah, proses dalam mencintai diri sendiri itu memang sangat panjang. Namun apabila kita sudah bisa mencapai itu, kita itu rasanya bakal bahagia banget. Nah, itu ada banyak cara untuk mencintai diri sendiri. Yang pertama itu memaafkan segala kesalahan dari diri kita. Yang kedua itu adalah mencintai Tuhan karena Tuhan sudah memberikan segala nikmat yang sudah membuat kita untuk selalu bersyukur. Yang ketiga itu ada dengan menggunakan metode journaling, mencatat semua kelemahan dan kelebihan dari diri kita. Nah, yang ketiga itu sering memberikan pujian kepada diri sendiri. Nah, itu merupakan sesi webinar. Karena udah kesimpulan, berarti udah mau penutupan ya. Sebelum penutupan, bisa teman-teman on kamera semua. Kita take picture. Ayo teman-teman. Sebelum absen, kita sesi foto dulu. Kameranya di-on-kan. Kak Apit Nupulo, Kak Eli Ruki Reza, Kak Erlinda, Kak Latifah, Kak Muhammad Afriliansah, Kak Ira Setiani, Kak Nadia Nurhaliza, Oh, ada Kak Mbak Ira. Salsa, Mbak Kak Ira. Cindy yang belum on kamera bisa on. Oke, saya Gimana nih Kak Markus, sudah siap? Masih Sudah, Kak? ada yang belum masih ada yang belum on ini. Gimana? Oke, tidak apa-apa. Dilanjut. Baik, yuk. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih semuanya buat yang sudah bergabung di live webinar ini. Tadi sudah ada instruksi dari Kak Yaya bahwa setelah ini sertifikatnya akan dikirim, betul ya Kak? Nah, untuk teman-teman yang sudah saya mencantumkan salah satu akun saya, jadi teman-teman bisa sharing dengan saya di sana kalau teman-teman membutuhkan teman juga. Oke, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Terima kasih juga teman-teman untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga bermanfaat. See you semuanya. Semangat ya kuliahnya. Semangat buat sekolahnya semester baru yang kelas 12, semangat pendaftaran ini PTN ya. Semoga semuanya berhasil. Tetap sehat ya semuanya. Maaf Kak, untuk yang door prize-nya belum diumumkan. Iya, nanti kita melalui link yang sudah masuk, absensi yang sudah masuk, nanti kita call di sana ya. Ini dari Kak Ica Joseaka, doain aku masih undip.
Semoga masuk Amin. semoga masuk PTN yang diinginkan ya Kak. Amin. Semangat semuanya. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan baik dari moderator atau pemateri. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Maaf Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. ya. Semangat juga Mbak Ira. Mira semangat di tempat itu. Ayo kita